Semangat pagi dan selamat pagi sahabat Rich Business School dimanapun Anda berada. Saya doakan Anda semua sehat, sejahtera, panjang umur, kaya raya dan sukses selalu. Pagi hari ini saya akan men-sharingkan cara buat daftar nama yang efektif. Apa tujuan Anda membuat daftar nama? Teman-teman, daftar nama itu udah aset yang paling berharga, ya. Kalau petani, itu asetnya adalah sawah dan ladangnya, ya. Kalau waralaba, ya, waralaba apa saja, teman-teman? Asetnya adalah cabangnya. Semakin banyak cabang yang dia miliki, semakin banyak aset yang dia miliki. Semakin besar aset yang dia miliki, maksud saya, ya. Begitu juga di bisnis ini, ya, aset Anda adalah daftar nama. Semakin banyak daftar nama yang Anda miliki, maka semakin banyak aset Anda. Semakin banyak daftar nama yang Anda miliki, maka semakin percaya diri Anda untuk sukses. Ya, seperti itu. Coba perhatikan, teman-teman. Elon Musk membeli Twitter seharga 635 triliun. Sesungguhnya Elon Musk membeli Twitternya atau penggunanya. Ya, teman-teman, Elon Musk itu membeli penggunanya, ya. Kalau sekarang pembuat Twitter membuat Twitter yang baru dan lebih canggih dari Twitter yang dia buat seharga 635 triliun itu. Jika dijual, kira-kira apakah ada yang membeli dengan harga 635 triliun? Saya yakin tidak ada yang membeli, teman-teman, ya. Kenapa? Karena tidak ada penggunanya, teman-teman. Mungkin 100 juta pun nggak ada yang membeli, ya. Jadi sesungguhnya yang dia beli adalah aset daftar namanya, aset penggunanya, teman-teman, ya. Jadi Anda sudah paham mengapa pentingnya membuat daftar nama. Yang kedua, tujuan prospek Anda jelas, ya. Yang ketiga, mempercepat kesuksesan Anda. Semakin banyak Anda punya daftar nama, semakin sukses Anda itu lebih cepat. Yang keempat, peta bisnis Anda jelas. Jangan pernah membuat daftar nama di handphone Anda, ya. Yang pertama, itu sama dengan peta bisnis Anda itu tidak jelas, ya. Anda tidak serius membangun aset untuk bisnis Anda, ya, seperti itu. Kemudian, Anda bisa sering lupa saat mau follow up atau menghubungi balik lagi, ya, seperti itu. Kemudian HP Anda rusak atau hilang, itu membuat Anda kehilangan aset daftar nama Anda. Jika Anda tidak membuat daftar nama, teman-teman, tanpa daftar nama, ya, seperti Anda berjalan tanpa kompas, tanpa petunjuk, teman-teman, ya. Siapa yang Anda harus hubungin, siapa yang harus Anda prospek, siapa yang harus presentasi, seperti itu, ya. Anda tidak punya arah yang jelas. Oke, sekarang bagaimana cara membuat daftar nama? Teman-teman, yang harus Anda pahami, membuat daftar nama harus tertulis, ya. Ini menunjukkan keseriusan Anda di bisnis ini, ya, seperti itu. Dan teman-teman, keajaiban daripada menulis daftar nama orang, teman-teman, ya, itu secara tidak langsung Anda sedang mengirim gelombang energi kepada si pemilik nama, ya. Suatu saat nanti Anda akan ketemu dengan nama-nama yang Anda tulis, ya. Itu mungkin Anda sendiri yang langsung hubungi dia, atau kedalaman Anda, ya, atau downline Anda yang akan menghubungi dia, seperti itu. Atau dia sendiri yang akan menghubungi Anda, teman-teman, ya. Dia akan telepon Anda. Saya pernah punya pengalaman pribadi. Ketika saya menulis nama-nama mereka dan saya belum sempat menghubungi mereka, teman-teman, ya. Mereka yang hubungin saya duluan, ya. Telepon saya, jalankan bisnis apa sekarang? Saya jelaskan, saya sedang menjalankan bisnis Greenwood. Dan ajaibnya, teman-teman, dia minta bergabung bersama saya. Nah, ini, teman-teman,
Saya nggak tahu apakah ini suatu kebetulan ya atau tidak. Jadi itu adalah keajaiban daripada menulis ya, karena kita sedang menulis dan sedang menulis pemikiran mereka ya teman-teman, seperti itu. Nah teman-teman, jika Anda mempraktekkan ilmu ini dan Anda bertemu dengan prospek daftar nama Anda tanpa disengaja, itu baik Anda yang bisa closing dia, atau downline Anda, atau dia yang hubungi Anda langsung ya. Jika Anda punya pengalaman yang menarik ya, downline Anda yang kedalaman Anda yang memprospek daftar nama Anda tanpa disengaja, atau dia yang hubungi Anda ya. Kalau Anda punya pengalaman seperti itu, Anda bisa info saya, karena saya bisa membuat kesimpulan bahwa ternyata pengalaman ini bukan dari saya saja, ternyata dari Anda juga ya, seperti itu. Mulai sekarang Anda siapkan buku khusus untuk daftar nama ya. Itu yang terpenting. Anda siapkan mulai sekarang dan langsung dikerjakan teman-teman ya, jangan menunda. Ketika Anda bergabung di bisnis ini, Anda sudah siapkan yang namanya buku daftar nama ya. Anda buat kolom. Yang pertama adalah kolom nomor ya. Yang kedua adalah kolom nama. Dan berikutnya adalah Anda membuat kolom F, A, S, T, SP, dan keterangan. Ya, saya akan jelaskan F itu apa. F itu adalah financial, keuangan. Ya, seperti itu. A itu adalah ambisi. Ya. S itu adalah supel. Supel itu artinya pintar bergaul dan banyak teman. Ya, seperti itu. T itu sama dengan teachable. Teachable mau belajar, mau mendengar, ya seperti itu. Ya. Kemudian SP itu skala prioritas. Ya, itu artinya untuk menentukan nilai-nilai dari daftar nama Anda ya. 4 sampai 6 itu rendah. Itu artinya nanti Anda total ya, dari nilai-nilai daftar nama yang Anda miliki itu Anda total. Kalau nilainya 4 sampai 6 itu rendah. Kalau 7 sampai 9 itu sedang. Kalau 10 sampai 12 itu tinggi. Ya. Nilai 1 itu artinya kalau dia punya financial, ambisi, supel, teachable lebih rendah dari Anda kasih nilai 1 ya, seperti itu. Kalau financial, ambisi, supel, dan teachable-nya setara dengan Anda kasih nilai 2. Kalau dari segi financialnya, ambisinya, supelnya, dan teachable-nya lebih tinggi dari Anda beri nilai 3. Nah, sekarang ambil handphone Anda ya, pindahkan semua kontak daftar nama Anda ya, nomor HP nggak usah ya, seperti itu. Pindahkan semua kontak daftar nama Anda ke kolom nama ya, minimal 100 daftar nama sampai 300 ya. Mulai sekarang teman-teman, pindahkan. Waduh Pak, di handphone saya tidak ada daftar nama sejumlah 100. Oke, Anda bisa catat teman-teman Anda ya, teman sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah. Anda catat semua ya. Mau yang suka dengan Anda, dekat dengan Anda, benci dengan Anda, ya marah dengan Anda catat semua. Jangan pernah pilih-pilih ya, seperti itu. Kemudian teman organisasi, keagamaan, bisnis, buruh, dan lain-lain teman-teman. Semua Anda catat. Mau yang suka dengan Anda, tidak suka dengan Anda, sangat akrab dengan Anda, semua Anda tulis ya. Jangan dipilih-pilih ya. Kemudian teman kerja, teman ibadah, teman hobi, teman mancing, olahraga, games, dan lain sebagainya ya. Mungkin teman RT, RW ya. Kemudian keluarga ayah Anda teman-teman ya. Teman ayah Anda, keluarga ibu Anda, teman ibu Anda ya, seperti itu. Saudara Anda dan teman saudara Anda teman-teman. Mungkin ipar Anda ya, keluarga ipar ya, seperti itu. Dan mungkin Anda punya kenalan tapi tidak terlalu dekat. Anda tulis yang pernah Anda kenal ya. Kemudian orang yang tidak Anda kenal sama sekali
ya, bisa lewat media sosial ya, atau media lainnya ya, dan lain-lain. Oke, setelah Anda membuat daftar namanya, sekarang kita berikan skor ya. Mulai dari daftar nama yang atas ya. Anda jangan pilih-pilih ya. Contohnya sekarang kita lihat yang daftar nama Arya. Arya dari sisi financial atau keuangan dia lebih rendah dari Anda. Anda beri nilai 1. Ambisi, Arya punya ambisi tidak seambisi Anda, artinya di bawah Anda. Anda beri nilai 1. Oh, si Arya ini kurang supel, kurang bergaul ya, temannya juga nggak banyak, artinya tidak sesupel Anda. Anda beri nilai 1 juga ya. Nah, Arya ini juga nggak teachable ya, artinya tidak mau mendengar dan tidak mau belajar ya, seperti itu. Artinya nilainya di bawah Anda dari sisi teachable-nya. Anda beri nilai 1 ya, seperti itu. Kemudian Anda jumlahkan ya skornya ya. Total nilai Arya 4 ya. Jadi Anda gunakan skor 4 sampai 6 itu latihan presentasi ya. Artinya kita tidak mengharap orang yang skor 4 sampai 6 ini bergabung dengan kita. Tapi kita gunakan sebagai latihan presentasi sebelum presentasi ke yang 7, 9 dan skor yang 10 sampai 12. Nah, ketika si Arya menolak presentasi kita ya, penawaran bisnis kita, ya nggak masalah teman-teman. Karena skor 4 sampai 6 atau skala prioritas 4 sampai 6 itu rendah ya. Jadi kita tidak mengharap dia bergabung. Ini sebagai latihan kita untuk kita menjadi ahli dalam presentasi ya. Jadi penolak ya udah, it's okay, no problem. Memang saya nggak mengharap Anda bergabung. Begitu ya teman-teman ya. Berikutnya, Sampurna. Sampurna dari sisi keuangan atau financial setara dengan kita. Kita beri angka 2 ya. Ambisi Sampurna itu kemauannya dia untuk hidup sukses teman-teman, untuk hidup makmur seperti itu ya, punya ambisi yang sama dengan kita teman-teman. Kita kasih skor 2 ya. Kemudian dia supel ya, dia punya teman sama ya dengan kita ya, artinya supel yang sama dengan kita, teman-temannya juga banyaknya seperti teman-teman kita gitu ya. Dia punya skor 2. Teachable, dia teachable, lebih teachable ya, lebih mau mendengar daripada kita ya, seperti itu ya. Artinya skornya 3. Total skor si Sampurna 9 teman-teman ya. Ketika kita habis presentasi, Sampurna menerima bisnis kita dan join ya. Nah teman-teman, orang-orang yang skor sampai 7 dan 9 ini Anda harus ahli dalam presentasi. Maksudnya adalah Anda sudah terbiasa presentasi. Makanya latihannya gunakan skor yang 4 sampai 6. Ketika Anda ketemu skor 7 sampai 9, Anda sudah pintar presentasi ya, seperti itu. Berikutnya Indah ya. Anda punya daftar namanya Indah ya. Nah, Indah dari sisi finansial keuangan dia lebih punya keuangan yang lebih dibanding Anda. Nilainya kita beri skor 3. Indah punya ambisi lebih tinggi daripada Anda ya. Kita beri nilai 3 juga ya. Si Indah lebih supel ya, lebih banyak punya temen ya, pergaulannya dia lebih baik gitu dari kita ya. Kita beri nilai 3 ya. Indah juga lebih teachable ya, orangnya lebih mau mendengar ya. Ini kita beri nilai 3 teman-teman ya. Nah, total skor atau skala prioritas si Indah itu ada 12. Orang-orang seperti ini harus Anda konsultasikan dengan sponsor Anda ya. Bagaimana cara memprospek atau menawarkan bisnis yang Anda sedang jalankan ya, seperti itu. Oke.
Nah, ketika dia sedang presentasi ya, ketika Anda setelah presentasi maksud saya, dia mesti mikir-mikir ya. Anda beri keterangan mikir dan Anda harus beri keterangan follow up. Follow up artinya Anda sudah selesai presentasi si Indah ya. Artinya Anda siap-siap follow up 1 kali 24 jam ya, paling lama 2 kali 24 jam ya, seperti itu. Oke, sahabat Rich Business School dimanapun berada, sekian sharing saya pagi hari ini mengenai cara membuat daftar nama yang efektif. Dan bagaimana cara presentasi yang efektif, silahkan subscribe channel Rich Business School untuk Anda mendapatkan info-info terbaru dari Rich Business School. Saya doakan Anda semua sehat, sejahtera, panjang umur, kaya raya, dan sukses selalu. Keep fight and never give up.